Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini izinkan saya dalam beberapa waktu ke depan untuk menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar kebutuhan manusia. Tetapi sebelum lanjut, kenalin, nama saya Muhammad Imron Rosadi dari Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai makhluk yang memiliki berbagai dimensi kehidupan, manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar dari segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh setiap individu. Yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang dimana mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan dari situ pun dapat kita ketahui bahwa bantuan orang lain itu juga merupakan kebutuhan bagi suatu individu. Ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan tentang definisi kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Menurut Dr. Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan Peserta Didik, beliau menjelaskan bahwa kebutuhan merupakan suatu keperluan yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme. Di situ dapat kita simpulkan, atau dengan kata lain, kebutuhan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam diri suatu individu, yang akhirnya individu yang bersangkutan tersebut melakukan tindakan yang mengarah ke suatu tujuan, yang dimana diharapkan tujuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada atau kebutuhan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita mengerti tentang esensi kehidupan dunia, kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Butuh itu pasti berlawanan dengan ingin. Tidak semua yang diinginkan itu jadi kebutuhan. Apa kebutuhan kita menggunakan pakaian? Menutup aurat. Apa kebutuhan kita makan? Menghilangkan lapar. Apa kebutuhan kita minum? Menghilangkan haus. Kalau sadar tentang kebutuhan, tidak banyak bebannya. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia itu ada dua macam, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang dimana pada hakikatnya, kebutuhan primer merupakan kebutuhan biologis atau organik dan merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sifatnya alamiah atau naluriah, yang memang alami dan natural berasal dari manusia itu sendiri. Contohnya seperti makan, minum, bernapas, dan banyak yang lainnya. Dan adapun kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Jadi untuk kebutuhan sekunder ini harus dipelajari terlebih dahulu, atau manusia itu melihat orang lain melakukannya. Contohnya seperti pengetahuan, hiburan, dan juga transportasi. Kebutuhan-kebutuhan manusia bersifat dasar dan berjenjang yang dapat dipahami melalui berbagai teori psikologi. Salah satunya ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Di situ menjelaskan bahwa ada 5 kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki. Apa sih maksudnya hierarki? Nah, jadi disebutkan bahwa hierarki dalam konsep ini didasarkan pada prioritas utama. Misalnya, jika kebutuhan pertama belum terpenuhi, maka tidak bisa memprioritaskan kebutuhan tingkat kedua.
Dan begitu pun seterusnya. Ada 5 kebutuhan manusia yang disebutkan dalam teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan paling dasar dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Mengapa menjadi yang paling utama? Dikarenakan kebutuhan ini berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ada beberapa bentuk kebutuhan fisiologis yang dapat kita ketahui, antara lain berupa makanan, minuman, oksigen, sandang, tempat tinggal, tidur, istirahat, dan bahkan berhubungan suami istri itu juga termasuk dalam kebutuhan fisiologis. Ada beberapa survei yang didapat dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, produksi beras pada tahun 2024 untuk konsumsi pangan penduduk Indonesia itu diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43% dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. BPS atau Badan Pusat Statistik juga mencatat Indonesia masih melakukan impor beras cukup besar pada tahun ini. Secara kumulatif pada Januari sampai Agustus itu totalnya mencapai 3,5 juta ton. Dan juga ditambah apalagi dengan adanya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden saat ini dan juga wakilnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, itu menjadi meningkatnya impor beras dari luar negeri ke Indonesia. Dan juga ada survei lain, menurut data statistik hingga tahun 2022, jumlah rumah tangga atau tempat tinggal di Indonesia mencapai sekitar 70,6 juta rumah tangga atau tempat tinggal. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kita ketahui bahwa di tahun 2022 saja angkanya setinggi itu. Apalagi pada tahun ini 2024 yang dimana semakin tambah regenerasi juga meningkat. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Contohnya seperti jaminan keamanan, terlindung dari bahaya, dan ancaman penyakit, perang, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita tahu, Indonesia memiliki pilar-pilar penjaga atau yang menjaga seluruh wilayah kesatuan Indonesia, mulai dari keamanan dan keutuhan negara, yaitu ada kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Berdasarkan situs Global Firepower atau GFP, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara militer terbaik di dunia pada tahun 2024 ini. Yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. Pada kebutuhan ini diaktualisasikan dalam contoh bentuk berupa kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, mencintai dan dicintai, dan juga kasih sayang. Menurut Maslow, cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu yang hakiki atau kekal dan sangat berarti bagi manusia, yang dimana hal itu membuat perasaan
yang sehat dalam diri manusia. Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan terhadap cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Jadi kita harus memahami cinta, harus mampu mengajarkannya, menciptakannya, dan juga meramalkannya. Bisa kita bayangkan, jika di dunia ini tidak ada yang namanya cinta, kasih sayang, ya dunia akan hanyut ke dalam gelombang permusuhan dan kebencian, yang akhirnya dunia itu menjadi kacau. Ada riset yang dilakukan oleh Cadbury dan Rumah Konsultasi Psikologi 3 Generasi pada suatu acara. Di situ mengungkap bahwa sebanyak 78% responden menyadari bahwa memastikan rasa sayang kepada pasangan sangatlah diperlukan. Namun sayangnya, hasil riset yang turut dipaparkan oleh Rachel Angelina, Head of Chocolate Mondelez Indonesia, juga menyatakan sebanyak 63% responden merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan. Yang keempat, ada kebutuhan rasa harga diri. Setiap individu membutuhkan untuk merasa kompeten dan berguna. Dan pada saat yang sama, mereka membutuhkan pengakuan atas usaha dan kompetensi yang dimiliki dari orang lain. Dan jika tidak dihargai, terkadang suatu individu tersebut menimbulkan perasaan rendah diri dan putus asa dalam dirinya. Sebetulnya dalam ngomongin kebutuhan ini, itu tidak hanya terpaut pada suatu individu saja, tetapi juga bisa meliputi kelompok, komunitas, ataupun golongan. Kebutuhan ini juga dapat dikaitkan dengan 6 agama yang dianut oleh masing-masing penduduk Indonesia, yang dimana umatnya hidup saling berdampingan dan butuh yang namanya toleransi. Menurut data dari Dukcapil, Islam menjadi mayoritas penganut agama terbesar. Dan adapun menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, toleransi umat beragama di Indonesia tahun 2024 persentasinya menjadi 7,76,4%, yang dimana ini angka yang lumayan cukup baik. Yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum mengetahui atau belum mengenal apa sih kebutuhan aktualisasi diri ini. Jadi, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memenuhi dorongan manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Jadi, manusia itu bebas melakukan apa saja sesuai dengan yang diinginkan dan dengan kemampuan yang dimilikinya. Ada juga pengertian lain bahwa aktualisasi diri ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk mengembangkan potensi menjadi yang terbaik. Konsep kebutuhan juga diperlukan bagi tumbuh kembang anak. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu asuh, asih, dan juga asah. Kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu asuh. Yang dimana asuh di sini itu sifatnya menjaga, merawat, mendidik, membimbing, dan sebagainya. Jadi konsep asuh itu bisa dilihat dari bagaimana cara orang tua itu menjaga, merawat, mendidik, dan juga membimbing untuk tumbuh kembang anak itu sendiri. Ada beberapa poin yang masuk pada aspek asuh di sini.
Yang pertama yaitu nutrisi yang mencukupi, di mana orang tua itu wajib memberikan gizi yang seimbang. Maksudnya apa? Yaitu asupan makanan yang cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Contohnya, seperti pemberian nutrisi yang mencukupi pada anak harus sudah dimulai sejak dalam kandungan. Jadi pemberian nutrisi terus vitamin itu perlu dilakukan untuk ibu-ibu hamil. Lalu setelah lahir harus diupayakan pemberian ASI yang secara eksklusif. Lalu yang kedua ada perawatan kesehatan dasar. Kebutuhan dasar kesehatan adalah kebutuhan esensial atau mendasar, menyangkut pelayanan kesehatan perorangan guna pemeliharaan kesehatan, penghilangan gangguan kesehatan, dan penyelamatan nyawa sesuai dengan epidemiologi dan siklus hidup. Contohnya, dengan imunisasi waktu kecil, kontrol kesehatan di puskesmas, dan juga segera diperiksa jika sakit. Poin yang ketiga ada pakaian dan perumahan. Poin ini menjadi aspek pokok dalam perkembangan dan kehidupan manusia, utamanya anak. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk melindungi tubuh dari cuaca, menjaga kenyamanan, dan pastinya menjaga kehormatan diri sendiri. Dan juga ada perumahan, yaitu tempat tinggal yang memberikan perlindungan fisik bagi individu atau keluarga dari ancaman cuaca, hewan, dan faktor eksternal lainnya. Adapun yang kedua yaitu aspek asih, yang dimana di sini sifatnya mencintai atau memberikan kebutuhan emosi kepada anak. Dan di sini juga menyebutkan beberapa poin. Yang pertama yaitu kasih sayang orang tua. Orang tua yang harmonis akan mendidik dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Menurut John Bowlby, dalam teori keterikatan, kasih sayang orang tua sangat penting untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Ikatan ini memberikan rasa aman yang mendasari kemampuan anak untuk mengeksplorasi dunia luar dan membangun hubungan sosial yang sehat. Contohnya, membimbing perilaku anak, mendidik mana yang benar dan salah pada anak. Yang kedua ada poin dukungan dan dorongan. Kebutuhan dukungan dan dorongan merujuk pada perasaan atau kondisi di mana seseorang memerlukan bantuan, perhatian, atau motivasi dari orang lain untuk mencapai tujuan atau mengatasi tantangan. Contohnya, orang tua harus membebaskan aktivitas anak. Apabila orang tua sering melarang aktivitas yang akan dilakukan anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan setiap aktivitasnya. Selain itu, orang tua perlu memberikan dukungan agar anak dapat mengatasi stres atau masalah yang dihadapi. Dan ada poin yang ketiga yaitu mandiri. Kemandirian merujuk pada keinginan atau kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Contohnya, anak baru lulus sekolah dan mulai mencari kerja. Setelah mendapatkan kerja, mengatur pengeluarannya dengan bijak. Jadi, setelah anak itu sudah mendapatkan kerja, sudah mendapatkan gaji, pasti mereka mengatur pengeluarannya dengan sangat bijak. Menabung untuk masa depan, dan memastikan tidak bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan finansialnya itu. Dan yang terakhir yaitu aspek asah, yang dimana sifatnya mendidik anak menjadi berkarakter
atau membentuk karakter pada anak. John Piaget dalam teori perkembangan kognitif menyarankan bahwa stimulasi yang diberikan kepada anak itu harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Jadi tidak sembarangan. Apa sih stimulasi itu? Jadi stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau bermain. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Contoh, orang tua memberikan anak permainan atau mainan yang merangsang keterampilan berpikir, seperti teka-teki, permainan, blok-blok bangunan. Kalau kita membicarakan kebutuhan tumbuh kembang anak, pasti tidak jauh-jauh lah dengan kebutuhan peserta didik atau anak yang sedang sekolah. Identifikasi kebutuhan belajar peserta didik minimal dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu prioritas kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dan adapun yang lainnya, antara lain seperti kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan jasmaniah bagi peserta didik itu merujuk pada kebutuhan fisik yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh siswa. Bentuk kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dari guru antara lain seperti makan, minum, oksigen, kesehatan jasmani, terhindar dari ancaman, dan memberi kesempatan anak didik atau peserta didik itu untuk istirahat. Dalam proses belajar mengajar itu anak didik itu tidak bisa dipaksakan untuk terus belajar, nggak bisa. Ada waktu untuk istirahat, terus dilanjut lagi, ya seperti itu. Lalu ada kebutuhan rasa aman. Setiap siswa yang datang ke sekolah pastilah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang nyaman, aman, dan teratur sehingga tidak memicu munculnya perasaan cemas, ketakutan, dan kegelisahan dalam diri peserta didik. Murphy et al. Mengklaim bahwa sekolah yang efektif itu ditentukan oleh suatu lingkungan yang aman dan rapi untuk belajar. Contohnya, seperti sikap inklusif dari guru dan teman-teman, lalu pemberian pujian atas usaha yang baik, serta menghindari pengucilan atau bullying di sini. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang di sekolah merujuk pada perhatian, pengertian, dan penghargaan yang diberikan oleh para pendidik, teman sebaya, serta seluruh lingkungan sekolah untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Peserta didik yang mendapat kasih sayang akan merasa senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk partisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ya, jadi di sini kebutuhan kasih sayang itu masih berkaitan dengan kebutuhan rasa aman tadi. Jika siswa merasa aman, nyaman di situ, maka belajar di kelas pun menjadi efektif dan aktif antara guru dan juga murid. Contohnya dari kebutuhan kasih sayang ini seperti memberi pujian atau penghargaan atas usaha dan pencapaian siswa, dan juga teman yang saling membantu dalam belajar. Yang selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Penghargaan di sekolah adalah bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada siswa atas pencapaian, perilaku positif, atau upaya yang mereka lakukan dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Contohnya menganggap semua anak didik itu sama.
tidak membeda-bedakan mana anak yang pintar dan mana anak yang kurang mampu, dan selalu menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan anak didik. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan rasa bebas. Rasa bebas bagi anak didik adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebebasan untuk mengekspresikan diri, memilih, dan berinteraksi tanpa rasa takut atau pembatasan yang tidak sehat. Guru di sini berperan itu membebaskan atau memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya, melakukan aktivitasnya, tetapi tetap dalam batas-batas kewajaran dan tidak membahayakan, dan juga tidak melupakan aturan-aturan yang sudah ada. Menurut Carl Rogers, untuk mencapai pembelajaran yang optimal, anak-anak perlu merasa bebas untuk mengekspresikan diri mereka, membuat keputusan mereka sendiri, dan belajar tanpa rasa takut akan hukuman atau kegagalan. Contoh kecilnya membebaskan siswa memilih pembelajaran yang diminati. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini, pada dasarnya kebutuhan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam diri suatu individu, yang akhirnya individu tersebut melakukan tindakan atau sebuah usaha yang dimana usaha tersebut diarahkan kepada satu tujuan, dan tujuannya dapat memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Dengan memastikan kebutuhan dasar siswa dipenuhi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, pendidikan dapat membantu siswa tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkembang menjadi individu yang seimbang dan berpotensi. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari materi yang sudah disampaikan tadi dan dapat diterapkan pada kehidupan teman-teman sendiri. Mungkin untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, quote untuk motivasi dalam hidup kita. Pada suatu saat nanti, kita akan berterima kasih atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Perjuangan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, bahkan pengorbanan yang kita lakukan, itu tidak akan sia-sia. Dan nantinya kita akan menangisi itu karena keberhasilan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.